Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PJ Bupati Bojonegoro Bapak Trianto, yang saya hormati Ibu Dian, Ketua DPR Nasdem, Ketua PKK, yang saya hormati Pak Hadim. Ini sering saya telepon malam-malam. Yang saya hormati Pak Joko Kita pejabat PJ Sigda Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas, Camat, Abang, dan jajaran lengkap serta para media dan tokoh-tokoh juga. Terima kasih. Saya nggak nyangka buku ini diluncurkan dalam waktu yang singkat dan mendadak banget. Saya sebelumnya mendadak. Jadi jam 8 tadi malam dan kabarnya besok diluncurkan. Padahal bukunya masih di Jogja, belum selesai bukunya. Dan jadi ya sangat mendadak. Yang memang ini ya judulnya sama mendadak jadi orang Bojonegoro. Ini juga luar biasa dan saya selalu berdapat seratus penulis ya. Buku ini ditulis dua orang, saya dengan Mas Yusa, dari Bojonegoro Raya. Setelah sebelum kita bisa bincang-bincang dengan Pak Kc, buku ini dalam waktu ya 2 minggu lebih sedikit, Pak Kc, 2 minggu lebih sedikit, dan saya harus cari referensi, cari. Saya ada juga ada yang bisa telepon Mas Ahmad, Kepala Dinas, menceritakan seperti apa sih sosok Pak Kc. Alhamdulillah ya berjalan waktu sesuai dengan apa ya. Padahal rencana tanggal 20 sebenarnya, tanggal 20 kita tunjukkan atau di bidang buku, tapi masih mendadak tanggal 19. Ya, bagi judulnya mendadak jadi orang Bojonegoro ya harus mendadak juga selesai juga. Terima kasih. Saya bilang Pak Kc juga jarang ketemu dan jarang jawabnya hampir jauh. Pak Kc ya, tapi tidak pernah. Pak Kc tahu saya justru sebagai pedagang pasar ya. Pedagang pasar Kota Bojonegoro ya. Ya, ada. Saya tiap hari jualan ayam. Nah, Pak Kc pernah ke bidang saya juga. Bapak dan dia waktu survei inflasi. Nah, sampai akhirnya ya jaminan dengan Bapak Kc ya akhir Desember kemarin. Ya, mungkin ini miracle kan, ini sebuah ya mungkin harus. Saya belum pernah Pak Kc secara detail, saya belum pernah beri video secara detail. Harus bisa membuat urusan tentang bukunya Pak Kc. Alam dan sebelahnya saya dengan Mas Yusa, dengan tim Bojonegoro Raya yang di depan ini, ya orang panik dan akhirnya jadi. Ya, Pak Insya Allah bukunya juga seperti ini. Ya, mungkin ini sudah jadi dan sudah dibawa oleh Pak Kc semua bukunya. Terima kasih dan ada hal-hal yang unik sebenarnya dari Pak Kc di buku ini. Bahkan sampai kemarin pagi Pak Kc masih revisi. Kemarin pagi Pak Kc masih revisi tentang buku ini. Nah, jadi terus cetak di mana ini? Bukunya sudah harus direvisi dan ya harus jadi. Alhamdulillah akhirnya jadi juga. Buku ini juga membahas tentang perjalanan Pak Kc selama di Bojonegoro. Kalau kita sudah tahu Pak Kc itu kelahiran Palembang, Sumatera, Palembang. 29 tahun kalau saya mengabdi di Medium 29 tahun. Mendadak jadi ditunjuk jadi menerima mandat isi Bupati Bojonegoro. Padahal Pak Kc belum pernah ke Bojonegoro. Sebelum jadi PJ belum pernah ke Bojonegoro ya. Nah ini akhirnya jadi cita-cita unik dan Pak Kc juga belum bisa mencapai program Bojonegoro juga belum bisa. Tapi biasa saya lain. Akhirnya juga jadi hal sampai ada satu judul sebenarnya dihapus sama Pak Kc. Tapi saya juga ini
Positif. Iya. Itu sangat sederhana dan kalau di drop kemarin ya Luar biasa. soalnya kemudian sebelumnya tentang Penasaran itu aku. juga kecil yang gede Penasaran aku begini. cerita-cerita kalau kita bayangkan Pak Besi baru ke Bejenggur tapi di Bejenggur itu justru tenaga dan pikiran terus terang di Bejenggur. Wow. Belum pernah ke Bejenggur, punya keluarga di Bejenggur, punya sahabat di Bejenggur. Akhirnya beliau seperti ini ya. Saya juga terjun dan saya berpetik sambil menghayati memang Pak Besi itu pantas pakai ujung obor saya sekarang ini. Oh. Pak Besi ini sudah berapa ini? Sebenarnya foto apa? Foto covernya. Oh iya. Lupa ya. Jadi ya Ruata. Jadi foto ini waktu Ruata. Saya tidak tahu ini yang jepret. Dari fotonya ini dari dokumentasi Rokoki dan Bejenggur. Tapi saya melihat foto ini sangat kecil sebenarnya. Senyumnya ini yang menggoda. Oh. Dan Aksi bikin usaha ya. Kita mampu Pak Besi dengan sederhana dan satu lagi ciri khas bagi Pak Besi adalah ya tersenyum. Makanya yang menjadi Pak Besi itu smile. Wis. Ada juga sih kan. Senyumnya ada. Mungkin itu sekilas ya kan. Kita terakhir adalah jurnalis. Sudah lama di media dan kemarin kita harus begini ya. Bismillah. Bahkan ada cerita Pak Besi menjabat izin itu belum punya baju PDL. Itu soal nikah. Pak Besi tarik ke Shopee. Oh. Dia kalau Shopee ukurannya pas. Dan itu sekelas dari saya tentang ulasan buku Pak Besi. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing dengan Pak Besi. Saya bisa langsung tanya Pak Besi. Pak Besi itu ternyata tidurnya di gerbong kereta itu 2 malam. Gimana rasanya tidur di gerbong 2 malam? Ya kan? Kan lebih tidur di kamar, asena, perasaannya. Tapi di gerbong dalam seminggu itu, jadi Pak Besi dalam seminggu itu beberapa kali berjenggot sana itu kan. Rasanya tidur di gerbong. Terima kasih Pak Sumere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Pertama-tama bukunya akhirnya terbit ya, Mas Farid ya. Terbit dan saya kira alhamdulillah ini juga akhirnya terbit karena sebetulnya di awal saya cerita sedikit ini. Pada waktu saya ditawarkan menulis buku, sebetulnya saya bilang apakah perlu saya menulis buku karena saya di sini ada sekitar setahun setengah. Cuman saya terima kasih kepada istri saya yang agak memaksa istri saya sebetulnya. Buatlah buku itu karena itu adalah kenang-kenangan. Tidak cuma kenang-kenangan untuk kita semua di sini, tapi istri saya bilang kenang-kenangan untuk anak cucu bahwa kakek itu pernah tugas di Bojonegoro. Akhirnya saya putuskan, oke, kita buat bukunya. Dan saya pikir ini juga nanti bisa sekaligus jadi laporan saya ke menteri. Pada saat saya balik ke Jakarta, balik ke pertanyaan yang tadi ya, Ibu semua. Jadi memang semuanya memang agak mendadak. Sesuai dengan judul bukunya artinya. Saya mendadak ditugaskan, kemudian saya mendadak harus akhirnya menyelesaikan buku ini. Tapi memang selama saya terserang selama hampir setahun setengah, saya senang bertugas di Bojonegoro. Saya tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa capek, dan tidak pernah merasa bolak-balik itu membebankan diri saya. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya yakin salah satu faktornya itu adalah karena saya merasa ini adalah bagian dari upaya saya untuk
bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi dengan penugasan ini sebetulnya adalah bagian dari cara saya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain secara nyata. Makanya waktu saya dengan istri saya bilang bagaimana caranya kita ini bisa menjadi manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga akhirnya semuanya itu bisa dilakukan ya dengan hati yang senang. Karena semuanya dijadikan ya ibadah aja, dijadikan semua ini adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas diri, tentunya juga meningkatkan kualitas ibadah kita sehari-hari. Tentunya ibadah di luar dari sholat dan lain-lain, tapi juga ini adalah bagian kita, bagian kami juga untuk beribadah, memberi manfaat untuk orang lain. Nah, jadi dengan proses seperti itu, saya merasa kalaupun saya harus bolak-balik Jakarta menuju Bojonegoro, bagi saya itu bagian dari prosesnya dan sangat bagi saya menyenangkan. Jadi saya selalu merasa bahagia, baik saya kembali ke Jakarta maupun saya kembali ke Bojonegoro. Sehingga pada saat saya perjalanan naik kereta, walaupun saya harus tidur di kereta satu malam, kemudian kadang-kadang besok malamnya saya harus kembali ke Jakarta lagi, ya saya tidak. Bagi saya hal yang biasa. Dan kebetulan saya ini kan orangnya gampang tidur nih. Jadi kalau sepanjang saya bisa tidur di kereta, ya alhamdulillah besok paginya aman lah. Jadi di buku ini Mas Khalid juga cerita, jadi kadang-kadang saya nyampe jam 4:30 subuh, kemudian saya sholat dan lain-lain, paginya saya bisa olahraga, yang penting bisa tidur aja, yang penting di kereta. Nah ini mungkin karena saya juga gampang tidur dan saya merasa happy, merasa bahagia dengan saya kerjakan, ya alhamdulillah saya menikmati proses itu Mas Khalid. Dan saya juga saya kira itu adalah proses yang menjadi bagian dari hidup kami juga. Dan istri saya sekarang sudah mulai terbiasa juga tidur di kereta karena sering ikut saya bolak-balik di Jakarta Bojonegoro. Itu Mas. Ya, betul dia. Bapak sering tidur di gerbong biasa. Ya, bagaimana perasaannya itu sampai Bapak tidur berdua malam? Berarti kan ya di jalur agak jauh lagi Bapak. Sudah biasa. Cuma sebenarnya awalnya itu kasihan ya, kasihan dalam arti sedih juga ya bila suami yang harus bolak-balik dan tidak sempat tidur dengan layak. Jadi kadang biasanya memang modelnya itu berangkat malam dari Bojonegoro sampai pagi di Jakarta, langsung ke Kementerian Keuangan, gitu ya, bekerja. Kalau bisa 2 hari betul-betul ke Kementerian Keuangan, alhamdulillah berarti bisa 4 hari tidur di rumah ya kan. Tapi keseringan enggak, keseringan malamnya harus kembali lagi ke Bojonegoro, berarti harus tidur lagi di kereta. Besok paginya baru kembali kedua di Bojonegoro. Nah nanti pada saat anak-anak ibu harus kembali lagi ke Kementerian Keuangan gitu. Karena memang di awal itu memang kebetulan memang diminta oleh ibu sendiri ya, pada waktu itu memang bagaimana Pak Adrianto, terserah Pak Adrianto menjalankan amanah ini. Pak Adrianto pokoknya bisa ya Pak Adrianto, dengan Pak Adrianto membagi tugas antara Jakarta dan Bojonegoro. Tetap waktunya terserah bagaimana, caranya seperti apa, kira-kira itu. Itu beri terus pada. Terus Pak itu sampai di Bojonegoro itu jam 3 pagi lah. Jam 3 pagi dari stasiun tidak ada pengawal. Tapi paling nggak suka ada pengawal. Di bandara pun tidak mau ada pengawal. Pak PJ ya. Nah, sampai stasiun jam 3 ke Bojonegoro begitu. Tapi pasti lari beli pendapat dokumen. Pendapat. Itu 10.000 langkah tiap hari. Begitu pun ketika di Jakarta sampai di stasiun Gambir, ternyata Pak PJ itu tidak tidur atau pulang tidak, justru lari ke orang sampai ke PLU 10.000 langkah. Nah, ternyata kita itu malah biar dari situ. Nah, apa rumusnya Pak PJ seperti ini? Sebetulnya itu lebih pada pola hidup saja ya sebetulnya. Karena saya sudah terbiasa ke pagi itu kan 1 jam saya gunakan olahraga.
Jadi sama seperti di sini kalau saya ke Jakarta juga pasti saya akan menggunakan waktu saya pagi-pagi itu untuk olahraga. Jadi misalnya saya sampai Jakarta dari Bojonegoro ke Jakarta subuh, karena subuh itu kan saya sampai kantor jam 9. Kemudian kerja kan sekitar jam 9, makanya masih ada waktu. Daripada saya tidur atau yang lebih saya olahraga kan, masih olahraga. Ya, ada gitu. Begini, itu kalau bisa jadi itu sebagai kita institusinya yang begitu kuat masih terbesar. Belum ada sekali terjadi dengan dia. Tapi saya satu hal lupa. Iya. Jadi saya terbiasa sambil saya jalan itu saya memikirkan pekerjaan. Jadi saya terbiasa sejak zaman saya sekolah dulu. Saya gunakan jalan pagi, jalan siang. Kadang-kadang sambil saya memikirkan ini. Hari ini saya kalau sewaktu saya zaman kuliah, hari ini saya harus menulis apa? Kalau saya pekerjaan sehari-hari, saya ada masalah ini A, B, C, D. Kira-kira solusinya apa? Nah itu saya gunakan mencari solusinya itu sambil jalan pagi itu. Jadi makanya saya tidak lari, tapi saya lari itu jalan pagi. Karena kalau lari saya pasti kasih sulit untuk bikin. Tapi kalau sama jalan santai, sambil mikir-mikir ini itu momennya saya untuk sambil kerja sebelum lagi. Bisa bagus ini. Bahkan akhir pekan kemarin saya dapat kabar juga dari teman-teman. Pak Bis itu lari nggak dikawal, lari pagi. Mungkin minggu kemarin di daerah Kapas. Itu Pak Bis itu turun di Pro 5. Kalau itu sebelum sampai ke Tanjung itu Pasar Intik dan berhenti di Pasar Intik. Nah, Pak Bis juga nggak ada pengawalan. Ya, dengan pakai topi pakai topi yang kan, justru pakai topi sol. Gak punya kalau Pak Isi, orang Pak Isi itu punya apa ya? Nawar batu buah, apa sih ya? Jualan makanan-makanan dari ketela Pak Isi. Begitu saya ada pedagang nggak tahu kalau pedagang Pak Isi bukan. Sangat sederhana Pak Samus, pakai training hitam, tidak punya seorang pejabat tidak ada pengawal. Dan seperti itulah sederhana Pak Isi yang ada dalam buku seperti ini. Mungkin dari Pak Deni ini, kira-kira cerita unik apa gitu dengan Pak Bis selama jadi Pak Bis itu menjabat di Bojonegoro itu saya hitung sekitar 514 ini sebagai selama 514 ini berarti 1 tahun 6 bulan ya hampir 1 tahun setengah terakhir. Nah, kira-kira Pak Deni ini kan sering koordinasi dengan Forkopimda dengan Pak ada cerita unik nggak ketika Pak jadi mengajak Pak Bis untuk bisa ngisi kosong apa kira-kira cerita ini sudah Begini aja Mas, kalau sesuai dengan judulnya mendadak jadi orang Bojonegoro, jadi izinkan saya untuk berdiri boleh Pak Bupati boleh nggak Pak saya mencoba untuk tidak ikut membedah bukunya Pak Isi. Pak Bupati, saya mencoba untuk memberikan pesan dan kesan. Jadi selama Bapak ada di sini Pak, ini bukan roasting Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri manggil dari itu. Selamat pagi. Pagi. DPP udah naik kemarin Pak. Pagi, luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tadi Pak Bupati nggak rugi naikkan DPP kemarin. Belum, bentar lagi. Bapak-bapak, ibu, om, tante-tante yang di sebelah sini kayaknya om sama tante saya semua. Karena saya kecil, Pak Bupati, beliau-beliau ini yang ngomong saya Pak. Jadi, menurut saya dulu, Bapak Ibu, saya masuk sini, saya tanya bapak saya. Saya masuk Bojonegoro itu, boleh nggak saya cium tangan
om-om tante-tante yang ada di mana di Pemda itu, karena kan sudah lama kenal berarti. Jadi boleh, tapi ada tinggal nanti. Ada tinggal dalam tanda kutip apa ini Pak? Udah bukan badan saja. Nah itu ajaran dari orang tua saya. Jadi saya sebetulnya dalam hati nurani ingin sekali kalau bersalaman sama beliau-beliau di tempat saya ini cium tangan. Sebetulnya seperti itu. Tapi ya karena sesuatu hal nanti akhirnya kita dikira berlebihan, jadi ya mohon maaf ya om dan tante yang ada di tempat saya ini saya bukan badan. Itu yang pertama tadi kami awal mula mendengar nama Bapak Anggrianto dari Sumatera itu ketika wah Sumatera ini biasanya keras kan gitu, kenceng gitu. Mungkin yang dari media tahu. Khawatir kita ada kata-kata kayak bumi dan bodoh. Khawatir kita seperti itu Pak. Ternyata Bapak masuk kalau tidak salah tanggal 26 bulan 9 24 ya 24 bulan 9 2023. Begitu kita melihat di mana Gerahadi, kok adem gitu Pak. Rasanya betul ya bahwa itu ya adem. Begitu kita berjalan, Bapak langsung sepertinya tidak usah kalau motor dipanasi tidak usah. Tapi begitu beliau turun, terus nyampe Bojong turun langsung gas, gaspol. Pasar, betul kan gitu? Ke pasar, langsung ke mana Pak? Karangnoto. Di sana saya, Pak Bupati, Bu Sekda, Dul ya, wakil bupati terpilih, langsung ke sana. Saya deg-degan juga Pak, walaupun militan itu deg-degan juga. Wah ini takutnya ada apa ini? Bupati baru belum menguasai medan gitu. Ternyata beliau di sana memberikan statement, memberikan omongan luar biasa sekali. Jadi masyarakat sana mengikuti apa yang beliau sampaikan. Kira seperti itu, jadi leader kepemimpinan walaupun beliau tidak di institusi TNI atau Polri, tapi luar biasa sekali. Nah itu orang yang memang tadinya mau menaikkan spanduk ataupun apapun itu bisa di bawah. Terus saya merasa bersyukur sekali punya pemimpin daerah seperti beliau. Semua yang kita gagaskan, semua yang kita sampaikan ke beliau selalu apresiasi. Ya, salah satu contoh, pada waktu kegiatan goes dalam rangka PTN. Ini saya ngomong sama Mbak Nurul, Bu Wakil Bupati terpilih. Mbak, saya itu waktu tulis di Malang, saya didatangi profesor dari Polinema Malang sampai itu. Apa Mas? Bojonegoro itu per 1 tahun itu sudah mempunyai universitas sendiri, universitas negeri sendiri. Tapi kita suatu hal tidak jadi dekat. Udah Mas, langsung ke Pak Bupati, langsung ke Bupati, langsung atur lah di sepeda Pak ya. Kita goes bareng, kita sampai Pak. Bojonegoro itu per 1 tahun itu sebetulnya kemarin itu sudah mempunyai universitas negeri sendiri Pak. Masa? Siapa betul Pak? Yaudah, coba Pak Jadi komunikasikan langsung Pak. Saya lakukan komunikasi ke Polinema, ke Malang saat itu cara ini Pak, direktur utamanya Pak Asep. Saya sampaikan Pak, kenapa tidak dilanjutkan lagi Pak kerjasama? Biar Bojonegoro itu punya universitas negeri sendiri. Oh, tidak bisa Pak, karena kerjasamanya sudah selesai atau sudah diputus.
apa yang diminta oleh bupati sebelumnya, kurikulumnya atau program studinya, programnya itu tidak ada di universitas kami. Itu penyampaian langsung dari Pak Direktur. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, Pak Bupati, Pak Andrianto, Insya Allah Universitas Brawijaya lagi. Nah, Insya Allah Universitas Brawijaya bisa masuk ke Bojonegoro. Bukan lagi tentang masalah pendidikan lagi. Mungkin Bu Siapa dulu tidak menyampaikan kenapa kita tidak punya SMA Taruna Nusantara. Oh, betul. Iya, coba Mas turun ke Bupati. Akhirnya ngobrol lagi sama beliau antusias. Saya mencoba menghubungi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan kita tutup. Kamu terlambat, Dik. Katanya, kamu terlambat, Dik. Taruna Nusantara itu sudah dibangun 2. Satu di Cimahi, kalau tidak salah, satu lagi di Malang. Kamu ngomongin terlambat. Jadi sebetulnya keinginan dari Bapak itu adalah SMA Taruna Nusantara, Pak Bupati. Tapi kebetulan kita terlambat menyampaikannya, sehingga alhamdulillah sekarang ini juga sedang berproses. Kemarin sudah MOU juga Pak Bupati dengan PDN, nanti dibangun SMA Taruna Praja. Ya, terima kasih kepada kami. Luar biasa Pak, kami sebagai putra asli Pak, kami lahir di Lodowetan, putra asli Bojonegoro. Merasa bangga Pak, merasa bangga. Adik-adik kami, anak-anak kami yang dari Bojonegoro ini tidak perlu lagi jauh-jauh ke Malang ataupun ke Jatinangor. Semua sudah dari Bojonegoro Pak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Dhani soalnya di sini punya peran besar dalam ya kalau posisi tentang SMA pokoknya awal aja. Ini SMA yang pertama kali di Indonesia untuk anak ini. Saya ingin mengingatkan kepada Pak Ijizida Pak Jokowi selama November mendampingi Pak Ijizida. Kira-kira pernah nggak Pak Ijizida rewel? Apa pernah nggak Pak Ijizida? Ini gimana? Pernah nggak ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Pak Bupati, Pak Dendi, juga yang menulis buku tentang Pak Andrianto ini dan juga penerbitnya semakin mereka sudah sempat pulang. Tapi masih tadi kami diundang dulu ke depannya agak grogi sebenarnya. Karena apa? Sejak kemarin tidak ada jauh dari Bupati untuk menyiapkan itu. Baru tadi malam sekitar jam 9 saya pun dapat lihat dari Pak Sekri, dari Mas Terus kalau besok pagi setelah apa yang dirangkai dengan buku dan begitu saja. Terus saya cuma tanya Bapak tadi malam itu yang memberikan nanti siapa Mas? Nah, karena saya kan juga baru dikirim filenya itu jam malam. Kalau saya membuka ini tidak mungkin karena apa? Surat saya masih banyak. Mas Terus saya gitu kan Bapak tadi malam. Bahkan yang distrik Andi itu masih sekitar 10 surat buka. Jadi mungkin terkait dengan apa selama ini kami selama mengemban tugas sebagai asisten pemerintah waktu itu dan juga kebetulan pada awal Oktober sekitar tanggal 9 Oktober diberikan amanah oleh beliau untuk menjalankan tugas sebagai PJSida. Jadi saya tuh selalu bergantian dilantik dalam jabatan yang sama berkali-kali. Di asisten pemerintahan itu juga 3 kali dilantik, tapi juga jabatan yang sama asisten pemerintahan. PJSida juga dilantik 2 kali. Jadi kebetulan kalau kami waktu itu mendampingi beliau selama ini, beliau itu orangnya sudah sangat sabar. Jadi sangat teliti banget, apalagi kata dengan anggaran. Meskipun saya lama di tim anggaran, tapi juga tidak begitu detail seperti beliau. Sehingga pada saat menjadi ketua tim anggaran, saya harus benar-benar bersama teman-teman itu mencermati segala aturan-aturannya. Karena kami tahu bahwa